dengan persiapan yang minim, tapi alhamdulillah juara ini. Nah, ada motivasi apa nih yang disampaikan nih coach? Gini bang, saya bilang ke pemain pertama itu sama dengan yang dibilang salah satu coach Neil Maizar, kita main itu berpikir menang, menang dan menang. Oke. Ya, jangan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Alhamdulillah hari ini Bang Nur Podcast mengundang tamu spesial, ada Coach Adi dari tim EKS Futsal yang memenangkan turnamen Ortusek Rafli Cup 2023. Apa kabarnya Coach? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di Bang Nur Podcast Coach. Ya. Oke, pertanyaan di awal nih Coach. Sejak kapan Coach Adi mulai melatih futsal? Iya. Futsal ya bang. Yap. Melatih futsal. Kalau melatih futsal mungkin di 2014. 14. Itu di kompetisi Rafli Cup juga. Cuman waktu itu mungkin pelatih ya mengurus ya, baru belajar lah gitu. Atau jadi asisten enggak? Atau langsung jadi pelatih? Ya, jadi asisten lah itunya, merangkap waktu itu. Itu tim pertama yang dilatih sudah EKS atau tim lain Coach? Oh belum bang, waktu itu namanya Satria Muda. Oke. Itu gabungan para senior. Jadi pernah bekerja di salah satu perusahaan, di situ banyak mantan pemain bola. Jadi ada event yang besar, ya berkumpullah sama-sama di situ. Oke. Kalau untuk melatih EKS ini dari tahun berapa nih Coach? Kalau EKS terbentuknya 2020. 2020. Iya. Oke. Ini memang benar EKS atau X nih? Gimana nih? Atau mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya EKS Futsal ini, mungkin bisa diceritakan Coach? Gini bang, EKS itu sebelumnya tidak ada nama. Oke. Ya, kami juga berkumpul dengan para senior yang mereka kebetulan juga mantan pemain-pemain futsal lah di zaman-zaman Orde Lama dulu. Ya, jadi banyak yang bilang kalau talenta markasnya di Pulau Ladang, Bang. Oh, di mana tuh? Di arah ke pantai. Oke. Iya, jadi Base campnya situ dan ada salah satu sekarang udah asisten manajer bilang di Pulau Ladang banyak aset, banyak pemain-pemain talenta karena mungkin apa namanya seperti Brazil lah di sana, main di pantai sore-sore gitu kan. Nah terus saya disuruh lihat lah, ini adik-adik latihan dipanggil, datang. Yang rombongan ini belum bagus nih bang, ya masih kemampuannya ya, dan waktu itu Adi belum serius juga melihat mereka kan. Oke. Dan waktu itu di 2020 itu kebetulan Adi sama Coach Andui ada bikin sebuah kompetisi namanya Yo Futsal. Oh, Yo Futsal. Ya, itu kelahirannya ada 2001 ke atas plus 2003 orang. Bilang nih ke yang disebut nama Bang Heru namanya. Oke. Bilang ke Bang Heru, Bang, tolong kumpulkan adik-adik gimana yang punya kemampuan aja untuk ikut kompetisi. Karena di naluri pribadi bang, lebih suka ke melihat umur muda tuh yang biar cepat bisa berkembang. Berkembang di situ ya di nomor 3 mungkin bang,
di grupnya. Mereka finish di nomor 3. Kebetulan waktu itu Adi di Ravelli. Iya, kita jadi champion, juara. Dan talenta-talenta tadi udah nampak nih, seperti Zola, seperti Amarul, ya yang punya kemampuan sedikit di atas rata-rata lah itu di umuran mereka 2004 2005. Nah, akhirnya EKS ini awalnya dibilang X, Bang. X. Jadi karena ngumpul-ngumpul aja dinamakan mantan-mantan futsal. Jadi bilang X. Ternyata pas di pemesanan jersey dituliskan EKS. Jadi tulisan yang betulnya kan X. Jadi karena udah namanya udah berkibar jadi EKS, ya EKS aja semua. Secara tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja. Iya. Berarti memang Coach Adi awal mula mendirikan XS udah memang dari Coach. Iya, bersama-sama yang inisiator untuk masa depannya itu saya diberikan ke kawan senior yang ada membina adik-adik di Olo Ladang tuh. Tapi tidak hanya di Olo Ladang, ada yang dari Seberang Padang, ada yang dari Bukit Putus, ya. Banyak di talenta yang pinggir laut yang ada di tim itu. Dan itu memang sudah nampak kelihatan potensinya dari daerah Olo Ladang itu lah ya. Iya. Nah, ketika dulu ya kecil lah kayak saya dulu, saya pengennya jadi pengusaha. Coach Adi sendiri apa memang cita-citanya menjadi pelatih futsal kah dulu atau gimana nih? Kok bisa terjun di futsal ini? Gimana ceritanya nih? Gini, Bang. Kecil awal-awal dulu nggak suka sepak bola. Nggak suka? Tidak suka. Malah dulu punya TV di rumah sampai ribut sama kakak matikan TV, tukar siaran waktu itu Liga Italia kan. Setelah kelas 3 SD baru suka dan terinspirasi waktu itu nonton Semen Padang ke Gor Haji Agus Salim. Itu waktu itu ya masih SD, terinspirasi kok bisa orang ini memanage sebuah klub, pemain gitu. Inspirasinya timbul sesaat gitu aja. Jadi semenjak kapan nih udah terjun di futsal atau sebelumnya bola dulu atau gimana? Terjun di futsal dari SMA, Bang. Dari SMA itu main turnamen. Awalnya jadi pemain dan pindah ke kiper. Ternyata di situ dapat feel main jadi kiper. Kiper dulunya. Kiper. Nih dari keluarga setuju nggak nih seperti waktu dulu? Sangat tidak setuju. Aduh, gimana tuh? Beda nih sekarang. Ya kebetulan dari kecil kan sudah ditinggal ayah. Jadi mungkin mama single parent. Mungkin lebih ke apa ya? Disuruh fokus untuk sekolah. Karena mungkin pemikirannya beliau begitu. Tapi curi-curi waktu tetap main bola, sore-sore main bola, sekarang di depan masjid main bola, menyempatkan hari hiburannya itu. Tapi ya mungkin kecintaan, udah memang cinta sejak itu atau? Iya, kehidupan memang selalu apapun inspirasi yang bikin sekolah semangat karena sepak bola. Pikirannya untuk semangat hidup itu karena sepak bola begini, bagaimana kok seorang bisa jadi begini ya. Inspirasinya banyak dari sepak bola. Nah, EKS ini udah berapa kali nih Coach memenangi kejuaraan? Mungkin bisa ada berapa Coach? Nah, alhamdulillah Bang, tahun ini treble. Wih, masalah mantap nih. Cuman di Linus peringkat kedua. Agenda travelnya tiga kompetisi yang dirasa cukup
wah lah di Sumatera Barat. Ya. Bisa kita dapat. Yang pertama itu Liga Info Sumbar. Iya, ke Sumbar. Ya, waktu itu kita selalu awal-awal peringkat pertama, minggu ketiga kita turun ke peringkat kedua sampai dia kan home away bang, tetap di lapangan sama ya. Sampai ke pertandingan terakhir itu lawan bukan lawan Tamar FC. Tamar ya. Ya, sama waktu itu digelar untuk U18. Sampai boleh dikatakan final karena jumlah gol EKS lebih besar itu waktu sebelum main plus 98 gol. Jadi beda selisih 3. Kalau seandainya EKS menang waktu itu, kita menang selisih gol. Ternyata alhamdulillah menang 6-2 waktu itu. Dan yang kedua Liga Nusantara. Itu pure anak muda semua bang. Cuman kelahiran 2001 satu orang, selebihnya 2003 ke atas. Nah itu dia Zola yang kapten Prapon sekarang. Itu dia mereka yang ada sekarang. Nah terakhir nih juara di yang ini ya. Iya alhamdulillah. Nah kalau nggak salah saya ini yang waktu di Linus itu EKS dengan PSR. Iya. Gimana ceritanya nih coach? Mungkin bisa diceritain. Ini bang. Nah kebetulan yang asisten manajer yang Bang Heru itu ada hubungan apa namanya itu hubungan yang terjalin bagus seperti ayah dan anak dengan bosnya PSR. Nah jadi bosnya PSR ini salah satu yang ya kita hormati juga lah di Futsal Sumatera Barat, namanya Pak Sigit. Nah karena ya beliau mungkin sedang sibuk bang dalam urusan kerja, jadi yang tim yang PSR ini mungkin sedang vakum saat ini. Jadi karena ya EKS ini banyak bantuan bang. Ada teman yang dirantau, makanya namanya mantan futsal. Ya bantu sekian. Ya dari semua bantuan dan doa mungkin bang. Nah kebetulan beliau kita tawarkan, Pak boleh pinjam, kan waktu Linus kan slot itu bang. Slot PSR masih aktif. Nah boleh dipinjam, artian diduanamakan karena beliau bukan orang lain lagi bagi Bang Heru tadi. Ya silakan pakai, ya mudah-mudahan juara. Ya mungkin Bapak bisa bantunya segini, cuman ya kita laksanakanlah sebisa mungkin aja bang. EKS sebisa mungkin, tapi bagaimana adik-adik tadi nyaman di situ. Dari pemain apa ada gabungan atau dari waktu Linus ada beberapa yang dari PSR, ada 1 orang. Selebihnya yang adik-adik yang binaan EKS. Ya ada 1 orang juga yang mungkin ingin bermain Linus. Kita lihat kemampuannya, silakan gitu aja. Oke coach, di EKS sendiri ada usia berapa aja nih yang dilatih coach? Dan itu coach sendiri yang melatih atau ada pelatih yang lain coach? Gini, kalau kita melihat apa progres bang, contoh sekarang alhamdulillah yang binaan kita sudah ada di Prapon. Sekarang yang ditekankan ke manajemen EKS dan senior-senior yang ada di situ, kita bikin 2009 lagi. Nah, kita mencari 2009 untuk Sumatera Barat ke depan. Jadi bilang visi misinya dari awal kita bikin apa yang sudah di depan itu harus kita bikin dari sekarang ya. Nah gitu. Jadi kalau bisa di saat nanti jenjang Prapon 2009
di kompetisi Yunus di 2005 2009 ini sudah berkembang. Udah ada ya. Jadi mereka tidak kaget dong. Ada terus pemain ini besar kan karena kompetisi. Iya betul. Kalau latihan terus, ya tidak akan ketemu. Besar mereka karena kompetisi. Makanya kita beranikan untuk adik-adik ini cepat berkompetisi. Di situ mental, ya ketemu situasi, bagaimana adu penalti, tertinggal, tekanan penonton, tekanan pelatih, gimana mereka bisa melewati itu. Itu yang kita pupuk dari sekarang. Jadi kalau konsepnya sekarang tidak sesuai umur yang 13, 15, kita berkonsep tidak seperti itu, Bang. Oh, tidak seperti itu. Di EKS beda. Kita berkonsep apa progres di depan. Berarti sekarang progres kita 2005 sedang berprogres nih untuk menghadapi Prapon. Mudah-mudahan saya berharap sekali adik-adik itu yang mengantarkan ke PON bisa dapat tiket ke PON. Saya berdoa sekali itu. Dan kalau EKS berpikir sekarang kita bikin 2009. Mencari 2009 yang disiapkan pas untuk ke depan. Karena Prapon di depan 2009, sekarang 2005, 4 tahun ke depan, arti yang pemainnya kelahiran 2009, 1 Januari 2009. 2009 ya. Tapi yang untuk saat sekarang ada ya dari EKS? Satu orang baru. Satu orang. Iya, tinggal di Lubuk Alung. Nah, sekarang kita kan juga ada EKS School Kids. Jadi ya ada juga yang umur 2005, ada yang 2006. Cuman kita lebih melihat yang 2009, lebih fokusnya ke sana. Oke, Coach. Nah, kita ke turnamen kemarin ini, Coach, yang Rafli Autusek Rafli Cup. Ketika itu ada beberapa tim, ada Prapon DKI Jakarta, Prapon Sumbar, ada My Team, ada SS ya, Pariaman. Satu lagi SSFC Pariaman. Satu lagi My Team. My Team ya. Nah, dari beberapa tim itu mana yang nggak sulit dilawan nih, Coach? Atau nah, ketika di awal Coach sudah yakin nih, wah ini pasti juara kita nih. Atau kalau tapi waktu itu santai aja lah, kita ini ibaratkan aja uji coba atau gimana nih, Coach? Gini, Bang. Kalau kita berpikir itu kita sesuaikan dengan komponen pemain dulu, Bang. Karena apa namanya? Dibolehkan awalnya itu kan disetting untuk 2005. Memang untuk Prapon. Sayang mungkin ya banyak yang tidak bisa hadir ya. Makanya tinggallah yang tim Prapon hanya 2. Sumatera Barat sama DKI. Lebihnya anggota lini. Kebetulan adik-adik yang juga ada pemain Rafeli, juga ada pemain PSR. Kita mix nih dalam EKS, tambahlah dengan adik-adik yang kelahiran 2003 yang di EKS, kita masukkan juga. Jadi kalau melihat situasi sama, Bang. Kenapa? Kita cuma persiapan 6 hari. Minim. Makanya kalau melihat ini pemain, kita menyesuaikan dengan kompetisi aja. Karena situasi latihan yang tidak bisa intens ya, yang pastinya dua tim Prapon ini pasti intens. Mereka punya kondisi fisik yang bagus, latihan teratur. Yang kita berkumpul ya, cuman saya yakin mereka punya pengalaman mungkin, lebih di pengalaman dan butuh motivasi saat main. Nah, makanya kalau lihat yang sulitnya itu ketika pertandingan awal, saya tekankan kepada pemain, main awal ini pasti susah. Siapapun pemainnya, pasti susah. Nah, makanya itu tolong fokus
tolong siapkan diri karena situasinya apapun bisa terjadi. Karena ketemunya lawan Pariaman dia bang. Sama Linus, sama Umur. Mereka juga punya 2002, kita juga punya 2002. Dan di Linus kemarin ketemu ya sama SS. Iya ketemu. Nah kebetulan ada yang main di situ, main ke kita di saat Ramedi ini. Nah, ya mungkin pengen suasana baru atau apa kita kurang tahu kan. Nah, kebetulan mereka juga saya ikut abang lah di kompetisi ini gitu. Nah, jadi kita mix nih bang, memix mereka ini nggak mudah juga bang. Ada sisi yang paketnya pas dengan ini, pas dengan ini. Ya artinya di pertandingan pertama itu mencari warna baru bang. Belum apa komposisinya belum pas di saat itu, makanya sempat tertinggal 2-0. Tertinggal 2-0, 2 sama, tinggal lagi 3-2, 3 sama di ujung menit kita dapat rezeki Allah 1 gol, makanya bisa 3 poin tadi. Nah, dengan coach bilang 6 hari persiapannya, gimana meyakinkan nama pemain, nama tim nih? Kayaknya kita harus kerja keras ini, harus menang. Gimana coach mengkondisikan mereka ini, tim ini yang dengan persiapan yang minim, tapi alhamdulillah juara ya. Ada motivasi apa nih yang disampaikan nih coach? Gini bang, saya bilang ke pemain pertama itu sama dengan yang dibilang salah satu coach Neil Maizar, kita main itu berpikir menang dan menang. Ya, jangan ada berpikiran di luar itu. Nah, itulah yang saya taruh ke pemain. Yang kedua, latihan kita minim, tidak intens. Kamu punya diri, pas bertanggung jawab atas diri masing-masing. Lakukan yang di bawah yang terbaik. Kalau mau kerja keras, kita menang. Cuma di situasi psikologinya aja yang kita atur bang. Gimana mereka nggak mau kalah, itu yang kita atur dari awal terus. Dari awal main, bagaimana dia bahagia, dia happy. Di saat briefing kita tekankan motivasi gitu. Beriringan dengan strategi. Di menit ini begini, settingannya begini, dan terus dimotivasi bang. Saya genjot motivasinya setiap menit, makanya mungkin abang lihat video nggak pernah duduk. Makanya bermain di psikologi mereka aja, karena satu mereka muda, yang kedua tenaga mereka saya yakin tidak sestabil tim yang latihan waktu mereka latihan intens, itu pasti. Coach, nah ini info Sumbar nih udah mendekat nih ya. Juara bertahan ya pastinya. Yang seperti orang bilang sulit untuk mempertahankan juara daripada merebut kayak. Iya betul. Apa nih? Apakah pemainnya masih sama nggak coach atau sama yang tahun sebelumnya atau masih ada perubahan nih coach? Untuk info Sumbar kita pasti siapkan dengan sebaiknya bang. Karena rumah piala tadi saya tidak ingin berpindah. Tapi yang namanya sebuah usaha pasti banyak jalan terjangnya kan. Iya betul. Jadi kalau untuk menyiapkan info Sumbar sudah ada yang kita lihat beberapa pemain yang mungkin akan kita mainkan. Cuman kita lihat regulasi dulu bang. Karena kita kemarin sempat diskusi, ada saran. Pengennya nanti 2002 kelahiran 2002 itu ada 2 orang agar kompetisi ini kompeten bang. Kemarin cuman 2004 ke atas kan. Ada 2002 karena mengingat Linus. Nah, kita memberikan pikiran aja ke panitia gitu. 2002 mungkin ada 2 orang, terus 2003 5 orang, selebihnya 2005 ke atas. Setiap klub bisa memainkan seperti itu. Cuman itu kembali ke panitia. Mau nggak panitia menjalankan itu. Cuman kalau memang kemarin kan 2004 nih bang. Kalau memang 2005 kita siap.
Dan ya seperti yang pemain yang di Prapon kan kita punya sekarang ada sekitar 6 orang. Kalau itu diizinkan sama manajemen dari Prapon bisa main di Persumbar, pakai ya. kita pakai. Tapi kalau tidak diizinkan, saya dukung 100% adik-adik fokus di Prapon. Karena biar kita cari yang baru demi Prapon lebih bagus, lebih tujuan Prapon ini sampai untuk ke PON gitu. PON ya. Nah setelah Info Sumbar, nextnya Liga Nusantara ya. Liga Nusantara. Itu gimana nih Coach? Ada gambaran nggak nih? Juara 1 harus nih kayaknya. Karena itu kembali ke manajemen Bang. Kalau Liga Nusantara dia berjenjang. Kalau kita juara 1, berarti kita harus mewakili futsal, nama futsal Sumatera Barat. ya. Mau kemana dibawa tim ini? Mau sampai 34 besar saja kah? Atau sampai 8 besar saja kah? Atau mau memang serius ke Liga Pro? Itu yang bisa menjawab itu manajemen. Kita kalau Linus kita berikutan dengan apa kemauan manajemen. Karena pemain nanti besok kan 2002. Jadi sesinya bisa ya tergantung manajemen mau kemana gitu. Harus didiskusikan lagi lah. Iya harus didiskusikan karena kalau juara 1 pun siap nggak untuk situasinya 34 besar selama ini ada rangka waktu 7 hari. Itu kalau 7 hari sepengalaman saya bisa sampai 15 hari di situ. Lanjut lagi ke 8 besar itu main 3 hari, kalau lolos jadi 4 hari, kalau lolos ke final jadi 5 hari. Berarti gitu, kita di 8 besar itu ada sekitar 10 hari. Jadi siap nggak manajemen? Nah, pertanyaannya ke manajemen Bang kalau menjawab Linus. Nah, kalau saya sebagai pelatih siap pasti. Karena itu event besar ya. Karena itu sama dengan mau masuk ke Liga 1. Liga Pro ya. Iya masuk ke Liga Pro, levelnya itu Bang. Banyak kembali ke yang manajemen. dipersiapkan Harus dana ya finansial, kesiapan manajemen gimana dan semuanya. Oke Coach, ada nggak pesan dari Coach nih kepada teman-teman atau tim yang ya pengen ngikutin kayak Coach lah ya? Alhamdulillah saat sekarang sudah beberapa kali juara ya. Mungkin ada share pengalaman dari Coach lah sedikit ke teman-teman yang lain nih. Iya. Oke. Untuk anak-anak muda, yang pertama jangan cepat puas, yang punya kemampuan jangan cepat puas. Yang kedua, yang belum mendapatkan kesempatan terus berjuang. Karena pemain yang berkembang itu banyak yang karakter pemain yang pantang menyerah. Jadi untuk semua anak-anak muda di futsal Sumatera Barat terus memberikan potensi-potensinya terhadap klub masing-masing ya, dan jaga attitude karena siapa yang punya attitude yang baik, punya kemauan kerja keras yang sungguh-sungguh, itu insya Allah akan menghadirkan prestasi yang bagus juga. Ya, betul. Oke Coach, terima kasih sudah hadir di Bang Nur Podcast. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton acara ini. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.